Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Alwi Segaf ya. Jangan lupa untuk semua share, subscribe dan juga like video-video yang ada di Syiar TV. Mudah-mudahan berkah untuk semua dan pastinya bermanfaat untuk semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin muhtaramin, asatid, asatidah, bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik dan anak-anak semua jamaah Masjid Al-Fajar rahimakumullah, marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya selalu memanjatkan puja dan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya, atas hidayahnya, sehingga dengan ini, dengan nikmat Islam dan iman kita pada malam hari ini, kita masih bisa berada di sini dalam rangka ibadah bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan, kekuatan dan istiqomah kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan hingga selesai Ramadan nanti, dan mudah-mudahan juga kita dipertemukan pada bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat serta salam mudah-mudahan Allah limpah curahkan atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, para pengikutnya hingga yaumul kiamah nanti, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin semua, kultum pada malam hari ini judulnya adalah nilai-nilai pendidikan sosial dalam ibadah zakat. Hadirin ya rahimakumullah, sebagaimana kita pahami bahwa zakat itu adalah rukun Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin, syahadatin alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumu Ramadan wa hajjul baiti man istata'a baina dzalika sabila. Jadi jelas di sini bahwa rukun Islam yang ketiga adalah zakat. Di samping itu banyak sekali juga ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang zakat, baik menjelaskan secara umum maupun juga menjelaskan bagaimana perintah zakat itu harus dilaksanakan. Dan perintah-perintah itu tidak bahkan sampai puluhan. Ada juga beberapa sampai sekitar kurang lebih 20 ayat tentang zakat yang disandingkan dengan perintah sholat. Sebagaimana misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 43, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimus sholah wa atuz zakah wa qa'u ma'arrakin. Itu baru satu, yang lain banyak sekali. Tentu tidak akan saya bacakan satu-satu. Dan jelas di situ bahwa zakat sebagai ibadah maliyah yang sangat mulia. Karena zakat ini langsung bisa bersentuhan dengan masyarakat. Sementara sholat adalah ibadah jasmaniyah yang sangat atau paling utama. Bapak Ibu sekalian hadirin rahimakumullah, betapa pentingnya zakat ini di dalam Islam. Banyak sekali nilai-nilai yang terkandung di dalam zakat ini, baik nilai ekonomi, nilai sosial, nilai politik, bahkan juga bisa nilai budaya. Nilai politik, iya. Mungkin kita mengartikan bahwa politik di sini dalam arti siasat atau cara bagaimana mensejahterakan masyarakat. Kalau kita mengetahui bahwa potensi zakat
di Indonesia, di masyarakat kita itu sangat besar. Di Jawa Barat saja menurut rilis yang disampaikan oleh Basnas itu potensi zakat tahun 2022 itu adalah kurang lebih 30 triliun. Kalau di Indonesia berdasarkan rilis yang disampaikan oleh Basnas itu kurang lebih 323 triliun kurang lebihnya. Betapa besarnya potensi. Kalau itu dimanfaatkan dengan baik atau potensi itu bisa tercapai, masyarakat muslim semua pembayar zakat, itu berapa banyak umat Islam yang bisa tersejahterakan dari potensi zakat itu. Bapak dan Ibu jamaah sekalian, pada malam hari ini kita tidak akan membicarakan terkait dengan politik, terkait dengan zakat. Tapi tadi sebagaimana disampaikan oleh pembawa acara bahwa yang akan kita sedikit bahas adalah bagaimana nilai-nilai pendidikan sosial dalam ibadah zakat. Bapak Ibu hadirin sekalian, yang pertama adalah nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zakat itu sebagai barometer apakah orang itu bertakwa, apakah orang itu durhaka, karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Zakat juga menyadarkan bahwa harta yang kita miliki itu sebenarnya hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu harus dibelanjakan sebagaimana kehendak dari yang menitipkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dalam arti dibelanjakan sesuai dengan syariat, di antaranya adalah untuk membayar zakat. Zakat di sini tentunya bukan hanya sekedar zakat fitrah, tapi juga zakat mal, dan juga termasuk di dalamnya adalah zakat profesi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Dokter kemarin, ada zakat profesi yang dicetuskan, disampaikan oleh ulama kholaf, yaitu Profesor Dr. Yusuf Qaradawi, yang mungkin sebagian dari kita, sebagian besar mungkin sudah juga melaksanakan zakat profesi ini. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah akan memberikan pahala atau ganjaran kepada siapa saja yang memberikan zakat. Banyak sekali pahala yang diperoleh ketika kita menunaikan zakat. Di antaranya misalnya dalam surat Al-Maidah ayat 12 Allah menyampaikan bahwa yang membayar zakat akan diampuni dosa-dosanya. Demikian juga dalam surat An-Nisa 162 Allah menyampaikan bahwa zakat merupakan jalan masuk surga. Juga akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ketika orang-orang itu membayar zakat. Itu termasuk dalam surat At-Taubah 18. Demikian juga Allah akan memberikan pahala terbaik dan ditambahkan rezekinya, itu dalam surat An-Nur 37 dan 38. Dalam hadis juga banyak disampaikan bahwa pintu rezeki dan dihapuskan kesalahannya, itu dalam hadis At-Tirmizi. Juga di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa harta akan menjadi berkah ketika kita membayar zakat. Namun sebaliknya, Bapak Ibu hadirin sekalian, ketika kita mengingkari atau tidak menunaikan ibadah zakat itu, tentu Allah juga akan memberikan azab atau balasannya. Sebagaimana dalam surat At-Taubah 34 Allah menyampaikan bahwa orang-orang yang tidak membayar zakat akan diazab yang sangat pedih. Di dalam beberapa hadis juga disebutkan bahwa orang-orang yang tidak membayar zakat nanti di yaumul qiyamah akan disetrika dengan api, akan ditusuk punggung hingga lambungnya, dan juga ada disebutkan bahwa akan dililit dengan ular yang terbuat dari harta-harta yang tidak dizakati itu. Itu bagian dari siksa yang ketika kita tidak menunaikan zakat. Bapak Ibu sekalian hadirin rahimakumullah. Selanjutnya ada nilai yang lain, masih banyak lagi. Di antaranya adalah nilai ukhuwah dan persaudaraan. Sebagaimana kita pahami, ketika zakat kita berikan kepada saudara-saudara kita, itu akan menambah ukhuwah, karena kita sesama mukmin itu adalah saudara. Sebagaimana surat Al-Hujurat ayat 10 Allah menyampaikan, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya adalah saudara. Oleh sebab itu, perbaikilah hubungannya dan takutlah kepada Allah supaya kamu dapat rahmat. Demikian juga kita harus saling tolong menolong sama saudara itu. Dengan zakat itu kita akan bisa menolong saudara-saudara kita yang kurang beruntung atau dalam kategori mustahil zakat itu. Di antaranya adalah dalam surat Al-Maidah ayat 2.
Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi tolong menolonglah dalam berbuat baik dan ketakwaan. Itu jelas anjuran dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sekalian, ada nilai lagi yang di dalam zakat itu bisa kita dapatkan, yaitu nilai solidaritas dan nilai keadilan. Sebagaimana kita pahami bahwa kita manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Antara muzaki dan musakik tentu hidup saling berdampingan dan saling membutuhkan. Antara si miskin dan si kaya tentu juga harus hidup berdampingan di dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk kehidupan dan bermanfaat di dalam masyarakat itulah zakat perlu sekali ditunaikan untuk mewujudkan keseimbangan sehingga terjadi kehidupan yang harmoni di dalam masyarakat. Karena sudah kelap-kelip tanda alarm waktu sudah habis, sebenarnya masih ada beberapa lagi. Insya Allah mudah-mudahan kita dipertemukan pada bulan Ramadan yang akan datang sehingga kita bisa membahas lagi tentang zakat ini. Mudah-mudahan dengan informasi yang sedikit ini kita berdoa mudah-mudahan kita selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kita ditambahkan rezeki kita, harta kita menjadi berkah, diampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan kita diberikan jalan menuju surga. Allahumma amin. Demikian